Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuningsih dari kelas MA 21C05 dengan NIM 112110-324. Di sini saya akan mempresentasikan pendidikan kewarganegaraan tentang pengertian hak asasi manusia. Nah, apa sih yang dimaksud hak asasi manusia itu? Secara harfiah, hak asasi manusia dapat dimaknakan sebagai hak-hak yang dimiliki seseorang karena keberadaannya sebagai manusia. Hak asasi manusia secara umum dapat diartikan sebagai hak-hak yang melekat pada diri segenap manusia sehingga mereka diakui keberadaannya tanpa membedakan seks, ras, warna kulit, bahasa, agama, politik, kewarganegaraan, kekayaan, dan kelahiran. Kemudian pengertian hak asasi manusia menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut John Locke, hak asasi manusia adalah hak yang dibawa sejak lahir dan secara kodrati melekat pada setiap manusia. Hak sifatnya tidak dapat diganggu gugat atau mutlak. Yang kedua yaitu menurut Kunchoro Purbo Pranoto, hak asasi manusia adalah hak yang bersifat asasi atau dasar. Hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya sehingga bersifat suci. Yang ketiga yaitu menurut Peter R. Baer, hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki setiap insan untuk mengembangkan dirinya. Hak tersebut bersifat mutlak atau tidak dapat diganggu-gugat. Yang keempat yaitu menurut Faustin Raney, hak asasi manusia adalah ruang kebebasan individu yang dirumuskan secara jelas dalam konstitusi dan dijamin pelaksanaannya oleh pemerintah. Yang kelima yaitu menurut G.J. Wallhoff, hak asasi manusia ialah sejumlah hak yang mengakar dan melekat pada diri setiap manusia. Hak ini sifatnya tidak boleh dihilangkan. Jika hal dihilangkan, maka akan menghilangkan derajat kemanusiaan. Yang keenam yaitu menurut Jan Martenson, hak asasi manusia didefinisikan sebagai sesuatu yang melekat dalam diri manusia. Tanpa adanya hak asasi manusia, manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. Karena hak asasi manusia adalah hak alamiah sesuai kodrat manusia sebagai insan merdeka yang berakal dan berperikemanusiaan. Kemudian ada macam-macam hak asasi manusia. Yang pertama yaitu hak asasi pribadi atau personal right. Hak asasi kali ini berhubungan dengan hal-hal yang terdapat dalam kehidupan pribadi setiap manusia. Contoh-contoh hak asasi pribadi yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada hak kebebasan untuk bergerak, bepergian, dan berpindah-pindah tempat. Kemudian ada hak kebebasan untuk mengeluarkan atau mengungkapkan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif dalam organisasi atau perkumpulan, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, menjalankan agama, dan kepercayaan yang diyakini masing-masing individu. Yang terakhir yaitu hak untuk hidup, berperilaku, tumbuh, dan berkembang. Selanjutnya, macam-macam hak asasi manusia yaitu yang kedua adalah hak asasi politik atau political rights. Hak asasi kali ini berhubungan dengan kehidupan berpolitik seseorang. Adapun contoh-contoh hak asasi politik yaitu sebagai berikut. Hak untuk memilih dan dipilih dalam suatu pemilihan, hak untuk ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, hak untuk membuat dan mendirikan partai politik serta organisasi politik lainnya, hak untuk membuat mengajukan suatu usulan petisi, hak diangkat dalam jabatan pemerintah. Macam-macam hak asasi berikutnya yaitu hak asasi hukum atau legal equality rights. Hak asasi manusia ini berhubungan dengan setiap manusia memiliki kedudukannya yang sama di depan hukum dan pemerintahan. Contohnya yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan, hak untuk menjadi pegawai negeri sipil atau PNS, hak dalam mendapatkan dan memilih pembelaan hukum pada peradilan, hak untuk mendapatkan layanan dan pelindungan hukum. Kemudian hak asasi ekonomi merupakan hak asasi manusia yang berhubungan dengan kegiatan manusia dalam perekonomian. Contohnya yaitu hak kebebasan melakukan kegiatan transaksi jual beli, hak kebebasan mengadakan perjanjian kontrak, hak kebebasan menyelenggarakan sewa menyewa dan utang piutang, hak kebebasan untuk memiliki sesuatu, hak untuk menikmati sumber daya alam. Yang kelima yaitu hak asasi peradilan atau procedural rights. Contoh dari hak asasi peradilan yaitu hak mendapatkan pembelaan hukuman di pengadilan, hak persamaan atas perlakuan penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan penyelidikan di muka hukum, hak memperoleh kepastian hukum.
Yang terakhir ada hak asasi sosial budaya atau social cultural rights. Yang dimaksud yaitu hak asasi ini yang berhubungan dengan kehidupan bermasyarakat secara umum. Contohnya yaitu hak untuk menentukan, memilih, dan mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan pengajaran, hak untuk mengembangkan budaya sesuai dengan bakat dan minat. Kemudian ciri-ciri hak asasi manusia. Ciri pertama dari hak asasi manusia yaitu hak asasi manusia bersifat hakiki. Yang berarti hak asasi manusia adalah hak yang diberikan kepada semua manusia sejak lahir. Oleh sebab itu, setiap manusia harus menjunjung tinggi hak-hak dasar yang sudah dimiliki oleh manusia lainnya. Apabila sesama manusia bisa saling menghormati dan menjunjung tinggi satu sama lain, maka kemungkinan besar keharmonisan antar manusia dapat terjalin dengan baik. Kemudian hak asasi manusia bersifat universal, yang berarti hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia yang ada di seluruh dunia tanpa melihat latar belakang. Yang dimaksud adalah jenis kelamin, agama, status sosial, ras, suku bangsa, dan sebagainya. Ciri ketiga dari hak asasi manusia adalah bersifat tidak bisa dicabut. Ciri hak asasi manusia yang satu ini dapat diartikan bahwa hak-hak dasar yang sudah ada di dalam diri manusia sejak lahir tidak bisa diserahkan kepada orang lain atau tidak bisa dirampas oleh orang lain. Apabila hak-hak dasar manusia dirampas oleh orang lain, maka sesama manusia sangat mudah terjadi konflik yang bisa membahayakan individu itu sendiri dan lingkungannya. Kemudian yang terakhir yaitu hak asasi manusia bersifat tidak bisa dibagi, yang berarti setiap manusia berhak untuk memperoleh semua hak yang sama, seperti hak sipil dan hak politik, hak ekonomi, serta hak sosial dan budaya. Jika hak asasi manusia dibagi-bagi, maka akan ada manusia yang merasa dirinya diperlakukan tidak adil, karena tidak mendapatkan hak yang sama dengan individu-individu lainnya. Kemudian yang terakhir yaitu Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia. Di Indonesia terdapat undang-undang yang mengatur mengenai hak asasi manusia. Berikut ini beberapa undang-undang tentang hak asasi manusia. Yang pertama yaitu pasal 28A mengatur tentang hak hidup, pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga, pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan, pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama, pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam berbicara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.